Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Rahma Cahyani dan Muhammad Akbar Al-Qadri akan menyampaikan ringkasan materi mengenai Kanvas BMC 4. Terlebih dahulu, materi kami dari Kanvas BMC 4 membahas mengenai key resource, key partnership, dan cost structure. Saya akan menjelaskan materi pertama. Sebelum menjelaskan materi pertama, kita harus mengetahui apa itu BMC atau Business Model Canvas. Merupakan kerangka kerja yang berguna untuk menunjang jalannya usaha kita ke depan. Canvas ini disusun dengan tujuan untuk menvisualisasikan, menilai, menjelas maupun mengubah model bisnis sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan dengan maksimal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama mengenai key resource. Adapun pengertian key resource dapat dipahami dalam frasenya berbagai sumber daya penting perusahaan dan menjadi penentu bagi keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Menurut Osterwalder dan Pignor tahun 2010, halaman 35, key resource dibagi menjadi 4. Yang pertama, fisikal atau aset fisik yang umumnya menghabiskan banyak dana. Yang kedua, intelektual adalah aset yang sulit dibentuk dan diciptakan karena merupakan sesuatu yang tercipta dari hasil pemikiran yang panjang dan menyeluruh. Akan tetapi berarti perusahaan akan menggambarkan perusahaan, bahkan membuat orang mengenal perusahaan dan mengetahui kredibilitasnya dari aset intelektual ini. Contohnya hak cipta ya. Yang ketiga, human atau manusia adalah orang-orang yang ada di dalam perusahaan yang menjadi roda perputaran perusahaan. Yang keempat adalah finansial atau keuangan. Aset finansial adalah aset yang menyangkut dengan semua yang berhubungan dengan finans atau pendanaan. Berkaitan dengan ERP ini, yang menjadi key resource adalah yang pertama aplikasi ERP, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga infrastruktur cloud yang handal. Sumber dana finansial dapat diperoleh dari yang pertama teman atau keluarga, yang kedua dari crowdfunding, yang ketiga dari angel investor, yang keempat dari venture capital, yang kelima corporate partner, yang keenam dari hibah atau pemerintah. Materi kedua itu mengenai key partnership. Adapun pengertian key partnership seperti dari frase yang digunakan adalah partner-partner atau rekan kerja kunci, yaitu di mana partner-partner dari perusahaan yang memungkinkan perusahaan dapat mewujudkan produk dan jasa yang memiliki value proposition yang kuat sesuai target pelanggan yang telah dirancangnya. Dalam membangun key partnership ini, maka perusahaan dapat yang pertama mendapatkan barang berkualitas dengan harga murah, yang kedua mempercepat masuknya pasar, yang ketiga membagi risiko ke perusahaan lain. Dalam aplikasi ERP ini, maka key partnership-nya adalah yang pertama perusahaan cloud, yang kedua perusahaan pembuat server. Mengapa kita perlu memilih partner? Yang pertama, lebih cepat menjangkau market, yang kedua penawaran produk yang lebih luas, yang ketiga lebih efisien dalam penggunaan modal, yang keempat pengetahuan dan keahlian pelanggan yang unik atau spesifik. Selanjutnya akses ke market yang baru. Motivasi membangun kemitraan, yang pertama optimasi dalam skala ekonomi, yang kedua pengurangan resiko dan ketidakpastian, yang ketiga akuisisi sumber daya dan aktivitas tertentu. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan rekan anggota saya, yaitu Muhammad Akbar. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Rahma. Jenis-jenis kemitraan. Jenis-jenis kemitraan partner untuk channel fisik yaitu 1. Aliansi strategis antara non-pesaing. 2. Competition, kemitraan strategis antara pesaing. 3. Usaha patongan untuk mengembangkan bisnis baru. 4. Hubungan pembeli pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan. Selanjutnya, aliansi strategis antara non-pesaing. Secara umum, kemitraan ini dilakukan di antara perusahaan-perusahaan yang tidak bersaing. Seringkali kemitraan ini
dapat mempersingkat pembuatan hal-hal yang perlu dibangun atau disediakan untuk membuat produk atau jasa Anda sampai selesai atau lengkap. 2. Usaha patungan. Kemitraan ini umumnya terjadi kemudian, tidak di masa sekarang, tapi bisa jadi penting setelah sebuah startup memiliki identitas dan brand sendiri. 3. Competition. Kemitraan strategis competition adalah bentuk bekerja dengan pesaing langsung untuk berbagi biaya atau pasar bersama. 4. Hubungan pembeli pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan. Kemitraan ini bisa berarti hidup atau mati bagi startup. Bayangkan betapa sulitnya menghasilkan jutaan iPhone tanpa Foxconn. 5. Strategic partner. Untuk channel virtual terdapat kemitraan yang disebut strategic partner yang sangat penting untuk startup berbasis web atau mobile. C. Cost structure. 1. Pengertian cost structure. Cost structure adalah biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan model bisnis tertentu. Cost structure pada model bisnis dibedakan menjadi dua kelas, yaitu 1. Cost driven. Model bisnis ini berfokus pada meminimalkan biaya dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan cost struktur seramping mungkin. 2. Value driven. Terpacu nilai. Jika ada perusahaan yang berusaha meminimalkan biaya, maka terdapat pula perusahaan yang tidak terlalu memperdulikan implikasi biaya, tetapi berfokus pada penciptaan nilai. Ada beberapa karakteristik dari cost struktur adalah sebagai berikut. 1. Biaya tetap fixed cost. 2. Biaya variabel variable cost. 3. Skala ekonomi economies of scale. 4. Lingkup ekonomi economies of scope. Struktur biaya cost struktur perusahaan. Struktur biaya adalah perincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan aktivitas utama dan menghasilkan proposisi nilai. Berikut ini adalah kategori struktur biaya. 1. Biaya investasi. 2. Variabel. 3. Biaya tetap harus dimasukkan dalam perhitungan keuangan perusahaan.